maju ke depan. Adik-adik pilih yang saya atau yang cowok? Mohon maaf, yang cowok silahkan kembali. Yang saya dulu. Jadi sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh kakak kelas adik-adik. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik, adik-adik, pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan kepada Bapak Kabid tadi untuk kegiatan sosialisasi dan kelas. Adik-adik boleh berdiri atau duduk? Baik, berarti yang siap gerak. Silakan duduk. Yang belakang sendiri kelas berapa ini? Kelas 5 yang belakang, mulai belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geser ke sini agak muncul, agak masuk ke depan. Biar semuanya nanti tahu ya, di sebelah utara, sebelah kiri saya sudah apa? Oke, oke. Jadi adik-adik mau diperhatikan, kita buat ya semangat dulu. Baik, kalau saya bilang semangat pagi, adik-adik langsung mengepalkan tangan kanan. Pagi, pagi, pagi 3 kali ya. Paham? Yang pas 1 paham? Oke, yuk kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lanjutnya kalau saya mengatakan apa kabar, luar biasa, tepuk tangan ya. Kita coba, apa kabar, luar biasa. Kita gabung, semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar, luar biasa. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, kami sampaikan nanti mohon untuk diperhatikan. Jadi kalau ada kebakaran, apakah yang akan dilakukan adik-adik? Oke. Sebelumnya apa sih yang dilakukan oleh bapak-bapak atau pada kebakaran? Adik-adik tahu apa itu kebakaran? Yang disebabkan oleh apa? Jadi kalau kebakaran itu disebabkan karena api. Nah, adik-adik kalau bermain api, jangan sampai tidak diawasi oleh orang dewasa. Siapa yang pernah bermain api? Nah, semuanya pernah bermain api? Pernah. Tapi tidak pernah tahu api itu menimbulkan? Betul, tapi menimbulkan apa? Kalau kamu merasakan panas? Api ini ada korek ini. Jadi kalau adik-adik bermain api, minta tolong diawasi oleh orang tuanya atau kakak-kakaknya yang sudah dewasa. Jadi jangan bermain api sendiri. Boleh bermain api, tapi jangan sampai tidak diawasi. Kemarin di Trenggalek itu ada adik-adik kelas 5. Kelas 5 itu bermain dengan hewannya kucing. Kucing ekornya ditali sama benang, benangnya itu ditali sama kertas. Nah, kertasnya itu dibakar. Kucingnya lari, tidak tahu karena tidak ada pengawasan, bisa membakar rumahnya sendiri. Saya mohon adik-adik jangan lakukan itu ya. Jadi mulai sekarang kalau bermain api tolong jangan seperti itu. Jangan sampai tidak diawasi. Paham? Paham. Nah, sekarang kita lakukan kalau ada kebakaran.
Kalau ada kebakaran apa yang dilakukan? Oke, lari. Yang benar yang satu, teriak. Itu ya, kalau ada kebakaran yang pertama kali harus kita lakukan yaitu teriak kebakaran ya, kebakaran begitu ya teman-teman ya. Apa yang dilakukan kalau ada kebakaran? Teriak kebakaran ya. Terus lari dan minta Tolong ya. Begitu tadi teman-teman ya. Jika ada kebakaran, maka kita yang pertama kali harus dilakukan yaitu teriak ada kebakaran, dan yang selanjutnya yaitu lari dan minta tolong ya. Misalkan memasak sayur, terus ditinggal, kalau diingatkan ibunya, jangan ditinggal. Jangan, karena saya sering lupa. Baik ya. Lalu disampaikan kepada ibunya, kalau memasak jangan sampai ditinggal ke tetangga atau tinggal belanja, karena bisa mengajak terjadi. Begitu ya ibu-ibu ya, hati-hati ketika ibu-ibu di rumah memasak, bunda-bunda jangan sampai ditinggal ya. Apa kabar? Luar biasa. Jadi pagi ini kakak-kakak di sini mau menyampaikan, jadi kebakaran itu tugas kami adalah mengurangi kerugian. Jadi kita padamkan untuk mengurangi kerugian harta dan benda ataupun nyawa. Betul sekali. Nanti adik-adik akan dikerahkan alat-alatnya apa sih yang digunakan untuk memadam kebakarannya itu. Terus kalau kita memadamkan kebakaran harus pakai pelindung diri biar kita tetap aman. Baik, paham? Oke, langsung saja nanti rekan mbak-mbaknya ini, Mbak Nandisa dan Mbak Atika sampaikan peralatan apa sih yang harus digunakan untuk memadam kebakaran. Dari sini sudah paham? Oke, saya tanyakan apa yang harus dilakukan kalau ada kebakaran. Satu, tarik. Kedua, lari minta. Yang ketiga, hubungi pemadam kebakaran. Ya, begitu teman-teman ya semuanya. Jika ada kebakaran, yang pertama teriak kebakaran, yang kedua yaitu lari dan minta tolong, yang ketiga hubungi pemadam kebakaran. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi ya. Adik-adik yang semangat. Ada yang Duduk sakit? sama Mas Abi. Duduk sama Mas Abi. Semua? Adik-adik sudah tahu tugasnya pemadam kebakaran itu apa? Sini. Memadamkan api ya, tahunya ya. Bukan kesalahan. Ya, jadi di sini kita dari pemadam kebakaran akan menjelaskan tentang profesi pemadam kebakaran kepada adik-adik dan juga cara penanggulangan kebakaran serta pencegahannya. Jadi adik-adik nggak boleh main api. Betul. Di sini kita punya tugas yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan itu seperti yang kita lakukan sekarang, sosialisasi dan edukasi. Jadi kita menjelaskan materi kepada adik-adik, berbagi informasi kepada adik-adik supaya bisa menanggulangi kebakaran dari api awal. Api awal itu api yang kecil, masih bisa ditangani sendiri. Kalau sudah besar, nanti kalian bisa panggil pemadam kebakaran. Yang kedua ada pemadaman. Pemadaman itu setelah terjadi kebakaran. Nanti kita akan bertugas memadamkan api. Dan yang ketiga ada penyelamatan adik-adik. Kalian tahu penyelamatan apa? Contohnya penyelamatan? Ya, penyelamatan orang, bisa penyelamatan hewan. Adik-adik sudah pernah lihat pemadam kebakaran menyelamatkan hewan? Ada yang pernah?
Sudah gimana? Upin-ipin. Korban upin-ipin ini. Jadi kita juga ada penyelamatan hewan adik-adik. Contohnya sarang tawon, ular, kucing Jawa. Kita juga menyelamatkan. Nah, kita bertugas juga harus menggunakan APD. Apa tadi APD? Alat pelindung diri. Ini sudah siap diperkenalkan sama alat pelindung diri? Sudah? Kita mulai dari yang paling atas. Lewat ya, lewat ya. Betul. Adik-adik sudah tahu ya, ini pastinya ya. Di rumahnya ada kan? Ada? Fungsinya apa? Melindungi kepala. Melindungi kepala. Jadi ini helm pemadam kebakaran. Fungsinya untuk melindungi petugas pemadam kebakaran saat mengevakuasi kebakaran maupun non kebakaran. Sama fungsinya dengan helmnya adik-adik yang ada di rumah. Selanjutnya di sini ada APD. APD ini. Ini namanya alat pelindung diri. Ini melindungi badan ketika kita sedang mengevakuasi kebakaran maupun non kebakaran. Nah, ini kira-kira beratnya itu sekitar 7 kilo. Jadi ini berat ya. Kira-kira ini anti api atau anti panas? Anti panas. Jaket yang ini anti panas saja ya. Jadi kalau kena api masih bisa terbakar. Oke. Selanjutnya di sini ada sepatu juga. Ini berat juga. Nah, di sini. Ini kalau dipakai begini ya. Ini namanya sepatu apa? Boot. Sepatu boot. Ini gunanya untuk melindungi kaki agar tidak terkena serpian-serpian atau kaca-kaca ketika mengevakuasi kebakaran. Selanjutnya di sini ada ini apa? Ini namanya masker. Gunanya untuk melindungi mulut dan hidung. apa? Mulut dan hidung. Melindungi apa kira-kira? Wajah Melindungi wajah dari asap. nah, betul, ini dari panasnya asap. Jadi kita harus wajib memakai ini. Selanjutnya ini apa adik? Senter. Gunanya untuk apa? Menerangi yang gelap. Menerangi atau menyinari tempat yang gelap. Supaya apa? Supaya kelihatan. Nah, selain kita menyinari tempat yang gelap, ini juga biasanya dipakai untuk ketika mengevakuasi tawon. Tahu tawon? Iya. Biar kita itu bisa lihat tawonnya itu di mana. Kemudian kita bisa melindungi diri dari sengatan tawon. Nah, di sini selanjutnya ini yang ada hubungannya dengan tawon. Ini apa namanya? Sama, ini namanya alat pelindung diri. Ini gunanya untuk mengevakuasi tawon. Agar apa? Tidak tersengat. Betul sih, agar tidak disengat oleh wabah atau tawon. Kira-kira tawon itu berbahaya nggak? Ada yang pernah disengat tawon? Jadi suka bermain dengan tawon ini ya. Rasanya gimana dek? Rasanya gimana? Sakit. Ya. Makanya kalau kita dekat dengan tawon, kita harus memakai alat pelindung diri. Atau kita tidak. Jika kita tidak mempunyai alat pelindung diri, kita harus jauh dari tawon tersebut. Kak, gimana rasanya? Panas, ini tidak enak dipakai ya. Jadi kalau kita ada tawon, ada hewan-hewan berbahaya, jangan sekali-kali untuk mendekati ya, tanpa memakai alat pelindung diri. Selanjutnya, adik-adik kita belajar tepuk damkar dulu ya.
Yuk, tepuk damkar dulu. Tepuk damkar dulu. Kalau saya bilang tepuk damkar, ada api, damkar datang, api padam. 3 kali ya. Bisa ya, dicoba dulu. Sudah? Tepuk damkar. Ada api, damkar datang, api padam. Sekali lagi, tepuk damkar. Ada api, damkar datang, api padam. Oke, kita lanjutkan. Ada yang sudah tahu alat yang saya pegang ini apa? Bentuknya kayak apa ini adik-adik? Timer, tembak, senter. Ini namanya nozzle. Nozzle fungsinya untuk mengeluarkan air dari selang dan dari mobil pemadam kebakaran. Jadi bapak-bapak petugas pemadam kebakaran menggunakan nozzle ini untuk memadamkan api. Dan ini disambungkan dengan selang. Ada yang mau nyoba? Nyoba masang? Nyoba masang ya? Nanti kita coba pakai airnya. Yang udah gede aja, kelas 6. Kelas berapa? Namanya siapa? Enggak ya. Jadi caranya masangnya ini nggak bisa sendiri-sendiri ada. Jadi harus jadi satu. Kalau mau airnya keluar dari mobil, kita harus menggunakan selang dan juga nozzle-nya. Nozzle ini ada semprotannya, ada spray, ada. Kalau yang spray itu menyebar. Tahu menyebar? Kalau fokus ke satu titik. Masangnya sampai ada suaranya klik. Kalau belum klik, ini nanti copot. Sudah kayak gini, ini sudah nggak bisa copot lagi. Karena tekanannya dari mobil itu kuat, jadi adik-adik harus beregu, nggak bisa satu orang. Contohnya kita kalau mau memadamkan api ya, siapa yang mau coba? Praktek ke depan, cewek. Lagi 3 orang itu. Ya nanti gantian. Sini aja. Sini ke tengah. Jadi yang paling depan itu adalah yang memegang nozzle. Pegangnya dari luar selang. Yang satunya pegang handle-nya. Ya. Yang satunya pegang nozzle-nya. Kakinya harus kuda-kuda. Tahu kuda-kuda? Ya tahu. Kamu kalau kaki yang paling kuat yang kiri apa kanan? Kanan. Ini berarti gini. Ininya diagakin atas. Yang belakangnya fungsinya untuk membantu temannya yang paling depan. Jadi ketika air keluar, ini dibuka, nanti hentakannya bisa mengagetkan si pembawa nozzle ini. Jadi yang belakang nanti dia akan pegang selang. Maju ke depan, agak sini. Kakinya yang paling kuat, kakimu yang paling kuat yang kiri apa kanan? Kanan. Yang kiri aja. Yang kiri ini menghadang kaki temannya.
Tangannya yang kanan memegang selang dan yang kiri memegang bahu teman depannya. Sama teman yang belakangnya juga. Jadi nanti ketika air keluar, yang paling depan ini kena hentakan, yang belakang bisa membantu supaya nggak terjingkang. Terjingkang apa bahasa Indonesia yang terjingkang itu? Sudah tahu ya? Bisa ya? Nanti kalau disuruh praktek bisa ya? Bisa? Berat gak dek? Berat. Ini belum keluar airnya sudah berat. Apalagi nanti kalau keluar air. Oke, sudah. Terima kasih adik. Silakan duduk kembali. Ada lagi alat yang saya pegang ini. Ada yang tahu? Handy-talkie. Kau tahu dari mana taunya? Dari TV. Fungsinya apa? Berkomunikasi, benar. Ketika kita memadamkan api, suara yang ada di dalam gedung ataupun rumah yang kita evakuasi biasanya nggak bisa terdengar oleh teman-teman damkar. Jadi kita menggunakan HP ini untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita sudah menggunakan APD, suara itu akan terasa pelan adik-adik. Kita nggak bisa kalau cuma teriak-teriak, ini tolong, nggak kedengaran. Jadi kita harus pakai HT. Siapa yang mau coba HT? Ada yang mau coba HT? Dua anak. Siapa yang mau maju? Adanya yang kecil. Ada yang mau maju nggak? Ayo adik. Ya ada, ayo kamu sini. Berdiri dek. Yang satunya tadi mana? Sini. Berapa? Namanya siapa? Jadi cara penggunaannya ketika berbicara, ini ada tombol yang harus ditekan. Jadi nggak bisa asal ngomong adik-adik. Dan yang satunya juga harus terkonek. Satu dengan satunya harus terkonek. Kalau yang sini bicara, tombolnya ditekan, sini akan mendengarkan. Tapi kalau sama-sama ditekan, ini nanti nggak bisa saling mendengarkan. Jadi harus salah satu yang ditekan. Coba dek. Kalau yang sini ngomong, berarti sini yang mendengarkan. Coba dek, ulang. Terdengar ya adik-adik ya. Yang sini dibalas dek. Kamu jangan pecat ya. Oke, masuk. Nah, jadi fungsinya seperti itu adik-adik. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Adik-adik kemanasan nggak? Masih semangat? Semangat ya? Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kita lanjut lagi. Adik-adik ada yang sudah tahu ini. Buat apa? Menangkap ular. Caranya gimana nangkapnya? Dijepit. Betul. Ini adalah penjepit ular. Fungsinya untuk menangkap ular. Kita lapisi dengan balut ini supaya ularnya tidak luka ketika kita jepit adik-adik. Jadi meskipun kita jepit, itu nggak boleh sampai mati. Harus kita lindungi. Betul. Adik-adik ada yang sudah pernah lihat ada pemadam kebakaran mengevakuasi ular? Gimana? Upin ipin lagi. Upin ipin. Kalau yang di kenyataan sudah pernah? Belum.
Kalau adik-adik mau lihat ular, kantor damkar ada banyak. Ada yang mau lihat ular? Kantor ular ada. Nanti kita ke kantor ya. Ikut ke kantor damkar ya, kita lihat ular. Itu banyak ular. Kalau adik-adik pengen lihat, pengen pegang, boleh ke situ. Tapi harus didampingi sama petugas pemadam kebakaran. Kenapa? Takut sama ular? Takut. Tapi kalau ada ular jangan dulu ya. Kasihan. Jadi lebih baik kalau ada ular kita panggil damkar. Adik-adik yang mau praktek memadamkan api nggak? Hei, coba berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Ayo, itu ada air nanti nyembur-nyembur deh. Nah, Kayak berenang. Di depan adik-adik ini ada tang. Tang ini nanti akan dinyalakan apinya dan adik-adik bertugas untuk memadamkan apinya secara beregu. Nanti kita praktek ya. Ini jajarannya sesuai kelas apa enggak? Mbak sesuai? Kalau sesuai kelas bisa ya? Mulai dari kelas 10 sampai kelas 6. Ya, sesuai dengan kelasnya. Kelas 1. Coba tolong sendiri. Kelas 2, kelas 1, kelas 5, 6. Dia bergabung sama kelasnya. Iya nanti sebentar lagi. Itu ada api enggak tahu lu sama nanti. Lihat itu mau ada sembur-semburan itu dek. Itu airnya dari mobil itu.